Liburan ke Banjarmasin, di sana ada patung Bekantan. Alangkah senang bisa berkenalan dan saudara bisa berkawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NIM 10181051 dari program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Saya punya cerita menarik nih. Ada teman saya pengembang software yang curhat seperti ini. Aduh, gameplay ini nggak jelas banget sih. Sering banget berubah-ubah. Aku jadi bingung harus ngapain, jadi serba salah deh jadinya. Kemudian ada juga teman saya yang curhat seperti ini. Aku udah membuat software nih, tapi sepertinya udah nggak sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Kemudian ada juga yang ngeluh seperti ini. Aku udah ngerjain project, bikin aplikasi berbulan-bulan, tapi kok nggak ada progres sama sekali. Nah, masalah-masalah seperti ini tuh kurang lebih terjadi karena mereka menggunakan metode software development life cycle yang tradisional pada saat mengembangkan aplikasinya. Kenapa hal ini terjadi? Karena software development life cycle tradisional ini sangat takut terhadap perubahan-perubahan. Oleh karena itu, agar masalah-masalah yang sama tidak menghampiri pada Anda pada saat mengembangkan aplikasi atau produk, maka Anda harus memilih metode yang tepat untuk mengembangkan aplikasi. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan software development life cycle model yang adaptif terhadap perubahan. Salah satunya itu Agile Method. Nah, Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Agile. Yang pertama itu interaksi antar personel lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kemudian kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Kemudian yang terakhir itu singkat tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Nah, dalam Agile Method ini dikenal beberapa jenis Agile. Yang pertama itu Extreme Programming, ada Adaptive Software Development, ada Dynamic System Development Method, ada Scrum Methodology, ada Crystal, ada Feature Driven Development, ada Agile Modeling, dan Rational Unified Process. Nah, tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini dengan menggunakan Agile Method, yang pertama itu untuk mengembangkan aplikasi yang high value and working app system. Di mana dengan menggunakan Agile maka Anda dapat menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai yang tinggi, biaya pembuatan yang bisa ditekan, dan perangkat lunak yang bisa berjalan dengan baik. Kemudian Agile Method ini sangat cocok untuk pengembangan aplikasi yang iteratif, incremental, dan evolutionary. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, selalu mengalami perubahan dan evolusioner. Kemudian dengan menggunakan Agile Method, Anda bisa melakukan cost control dan value driven development, di mana pada saat mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tim, Anda bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna, sehingga Anda bisa mengontrol waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak. Kemudian Agile Method ini sangat cocok untuk pembuatan perangkat lunak yang high quality production, di mana kualitas dari perangkat lunak yang dibuat tetap terjaga meskipun waktu dan biaya yang dimiliki itu lebih sedikit. Kemudian Agile Method ini lebih fleksibel dan risk management, karena pertemuan dengan klien untuk melakukan tes perangkat lunak dapat sering dilakukan, sehingga fungsionalitas perangkat lunak mudah diubah dan akhirnya kegagalan perangkat lunak pun bisa diminimalisir. Kemudian Agile Method ini juga sangat cocok untuk tim karena bersifat collaboration. Tim pengembang diharuskan sering bertemu untuk membahas perkembangan proyek dan feedback dari klien. Kemudian Agile Method ini bersifat self-organizing, self-management team. Karena dengan Agile
pengembang dapat memanajemen dirinya sendiri, sedangkan manajer tim bertugas mengkolaborasikan pengembangan perangkat lunak dengan klien. Nah, beberapa hari yang lalu juga setelah mengikuti tes Scrum Foundation Professional Certificate. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan selayang pandang kepada Anda tentang Scrum. Jadi silakan disimak baik-baik ya videonya. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Scrum ini sangat erat kaitannya dengan Agile Mindset. Nah, kalau dengan metode tradisional kita membuat project, pertama itu kita membuat requirement dulu, kemudian membuat planning. Nah, kemudian tahap kedua kita membuat desain. Nah, pas mau melangkah tahap selanjutnya kita nggak sadar nih, kadang kita nggak sadar bahwa kita di awal itu melakukan kesalahan yang besar. Jadi kita harus ngulang lagi deh ke awal untuk prosesnya. Nah, kalau Scrum kita menggunakan prinsip Agile di mana kita bisa mendeliver satu persatu fungsi produk. Kelebihan Scrum ini bersifat iteratif, jadi kita bisa nih melakukan adjust ulang fokus dari project yang kita buat. Nah, pasti beberapa dari Anda bertanya, jadi apa sih Scrum itu? Nah, jadi hal yang perlu yang Anda garis bawahi bahwa Scrum itu adalah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja apa yang dimaksud? Jadi Scrum adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah kompleks secara aktif. Nah, jadi kalau masalahnya tidak cukup kompleks, kita tidak harus menggunakan metode Scrum ini. Kemudian Scrum ini bersifat adaptif, jadi tidak terlalu kaku gitu. Jadi Anda bisa melakukan iterasi terhadap proses yang dilakukan. Kemudian project yang dikerjakan untuk Scrum ini harus bersifat fleksibel serta mengantarkan produk dengan nilai yang tinggi mungkin secara produktif dan kreatif. Nah, proyek proyek seperti apa sih yang bisa menggunakan Scrum? Jadi ada banyak sekali macam-macam proyek yang bisa menggunakan Scrum. Scrum memang sudah terkenal dalam proses pengembangan software, tapi banyak juga loh proyek yang bisa menggunakan Scrum seperti penggunaan produk pengembangan produk baru seperti kendaraan, pembuatan kosmetik, atau yang suka bikin skincare nih buat masyarakat Indonesia tambah glowing, kemudian pengembangan produk makanan dan lain-lain. Nah, bisa juga Scrum ini dipakai untuk membuat penyelenggaraan event, bahkan sampai membuat perusahaan baru atau membuat startup. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam Scrum? Jadi dalam Scrum itu untuk timnya disebut dengan Scrum Team. Nah, dalam Scrum Team ini terdiri yang pertama yaitu Product Owner. Nah, Product Owner ini berperan untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang akan kita buat. Kemudian Product Owner ini juga bertanggung jawab untuk menentukan dan memprioritaskan produk backlog item serta memegang kepentingan bisnis. Nah, yang kedua itu ada development team atau biasa disebut dengan DT. Nah, peran development team ini untuk mengembangkan produk. DT ini bersifat self-organized. Jadi mereka bisa menentukan sendiri apa yang mereka akan kerjakan. Kenapa? Karena tim ini harus bersifat cross function, di mana tim ini memiliki semua keahlian sebagai satu tim. Jadi kenapa development team ini bersifat self-organized? Karena mereka yang bisa menentukan dan mengestimasikan pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam beberapa waktu. Kemudian yang unik dari DT ini adalah dalam development team tidak ada jabatan khusus. Jadi sebagai anggota development team akan sangat bagus jika setiap anggotanya memiliki skill khusus, tapi harus juga memiliki akuntabilitas bersama.
Biasanya DT ini terdiri atas 3-9 orang. Kemudian yang ketiga dalam Scrum Team itu ada Scrum Master atau SM. Nah, peran SM ini yaitu untuk memfasilitasi pengerjaan produk yang sesuai dengan praktik dan tata nilai Scrum. Serta SM ini juga berfungsi untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam proyek. Jadi SM ini berfungsi untuk memfasilitasi event Scrum secara umum jika diperlukan. Kemudian tim ini juga membantu pihak luar untuk memahami interaksi yang bisa membantu dan mengganggu tim Scrum. Jadi dalam Scrum tuh gak ada yang namanya project manager atau program manager. Nah, pasti mungkin ada yang bertanya-tanya nih, bagaimana melakukan Scrum? Nah, jadi kita masuk nih ke bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana melakukan Scrum. Jadi secara umum Scrum itu terdiri dari beberapa sprint yang dilakukan antara 2-4 minggu. Nah, dimulai sprint planning. Jadi dalam sprint itu kita mulai dengan sprint planning, yaitu kita merencanakan sprintnya. Kemudian kita melakukan daily scrum atau daily meeting, di mana setiap harinya biasa time box untuk daily scrum ini adalah 15 menit. Nah, setelah itu kita melakukan sprint review untuk mereview produk yang dikerjakan. Selanjutnya adalah sprint retrospektif untuk mereview proses yang terjadi. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah produk nih, entah itu dari customer, eksekutif, atau dari pihak manapun. Nah, dalam Scrum itu, produk yang kita kembangkan harus memperhatikan perspektif end user. Jadi di Scrum itu, fitur produk kita itu kita sebut dengan user story, karena kita membuat berdasarkan perspektif user. Jadi dalam membuat user story itu kita harus mendefinisikan ditugaskan sebagai apa atau role-nya, kemudian pengguna itu aku ingin apa, ya maksudnya itu fiturnya, kemudian sehingga apa, yaitu benefit dari fitur itu yang akan diberikan kepada pengguna. Nah, setelah membuat beberapa user story, kemudian semua user story itu dikumpulkan dan menjadi produk backlog atau biasa disebut dengan wishlist product owner. Nah, dari produk backlog ini kita buat prioritas dari produk backlog ini. Nah, cara memprioritaskan produk backlog itu berdasarkan apa? Nah, sebelumnya kan disebutkan bahwa peran dari product owner itu salah satunya adalah untuk menentukan dan memprioritaskan produk backlog. Nah, jadi untuk produk backlog item ini disusun oleh product owner. Jadi prioritas ini terserah product owner, baik itu disusun berdasarkan risiko yang besar, berdasarkan revenue. Jadi jika untuk Nah, sebelumnya kan disebutkan bahwa peran dari product owner itu salah satunya adalah menentukan dan memprioritaskan produk backlog item serta memegang kepentingan bisnis. Jadi prioritas ini terserah product owner, baik itu disusun berdasarkan resiko, berdasarkan revenue. Jadi ini akan sangat bervariasi banget tergantung kebijakan PO yang mana memiliki value yang besar. Nah, setelah itu kita berikan bobot untuk masing-masing story dan hasilnya itu disebut dengan story point atau hours, di mana nilainya itu 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya.
Nah, setelah itu kita tahu prioritas, value, bobot. Jadi kita bisa lihat bagaimana proyek kedepannya akan kita kembangkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan sprint selanjutnya. Nah, sprint, apa itu sprint? Nah, jadi sprint itu bisa kita sebut sebagai jantung dari Scrum. Sprint adalah batasan waktu untuk mendeliver potentially realizable product increment atau suatu fungsi produk. Nah, dalam Scrum ini kita mengenal time box. Nah, atau batasan waktu maksimal. Jadi, batasan waktu maksimal dari sprint ini adalah 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena kalau lebih dari 1 bulan, definisi produk yang kita kembangkan itu bisa berubah. Kompleksitasnya meningkat dan resikonya juga pasti akan semakin tinggi. Nah, setelah pengantar tadi gimana? Sudah dapat gambaran tentang Scrum? Atau sudah bingung karena banyak istilah-istilah yang asing? Kalau lupa istilah-istilah yang saya sebut tadi, bisa di playback ya videonya agar bisa merefresh kembali ingatan kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang event pertama dalam menjalankan Scrum. Jadi yang pertama dalam menjalankan Scrum itu yang pertama adalah sprint planning. Nah, sprint planning ini kita lakukan diusahakan bisa menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu apa yang akan kita selesaikan dalam sprint ini. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi time box dari sprint planning ini adalah 8 jam untuk 1 bulan. Jadi untuk pengerjaan sprint yang 1 bulan itu memiliki time box 8 jam. Jadi kalau kita lakukan sprintnya 2 minggu, maka time boxnya setengah dari 8 jam, yaitu 4 jam. Nah, di sprint planning ini PO atau Product Owner menjelaskan objektif sprint dan produk backlog item, dan development team melakukan estimasi apa yang akan dikerjakan dalam sprint. Oke, jadi di sprint planning ini product owner menjelaskan objektif sprint dan produk backlog item, dan development team melakukan estimasi apa yang akan dikerjakan dalam sprint atau disebut dengan sprint backlog. Nah, jumlah pekerjaan yang akan dikerjakan dalam sprint ini itu ditentukan oleh development team. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mengetahui dan bisa memperkirakan apa yang bisa mereka kerjakan dalam sprint ini. Jadi sprint planning ini Scrum Team akan membahas sprint goal, menentukan backlog yang terpilih, dan membuat kinerja terkini dan kinerja sebelumnya, dan membahas kinerja terkini dan kinerja sebelumnya. Setelah itu, setelah melakukan sprint planning, kita masuk ke tahap daily scrum atau daily meeting. Nah, time box dari daily meeting ini adalah cukup 15 menit saja dan biasanya dilakukan di tempat waktu yang sama. Kenapa? Karena konsistensi dan reduce complexity. Jadi nggak perlu lagi kita memikirkan, kita bagusnya rapat di mana, tagnya apa, sambutannya siapa, dan lain-lain. Padahal esensi pembicaraannya cukup 15 menit saja. Nah, hal yang menarik biasanya daily scrum itu disebut dengan daily stand up. Biasanya mereka membicarakan pekerjaan sambil berdiri, bahkan ada yang sambil plank. Nah, kalau tim kalian sukanya yang mana? Atau bisa juga coba melakukan daily scrum sambil kayang. Kenapa sih perlu melakukan hal-hal yang unik dalam melakukan daily scrum atau daily meeting? Ya, karena
agar kita dapat terpacu untuk berpikir lebih cepat dan tidak leha-leha, karena biasanya kalau melakukan rapat sambil duduk kan itu kita biasanya jadi malas mikir, kemudian mager dan sebagainya. Nah, jadi bisa dicoba dengan melakukan hal-hal yang unik agar otak kita bisa terlatih untuk memikirkan hal-hal lebih cepat. Nah, yang perlu hadir dalam daily meeting ini cukup development team. Jadi Scrum Master cukup memastikan bahwa development team ini melakukan daily meeting serta menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Jadi selama daily meeting, development team akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama apa yang telah dilakukan kemarin, kemudian yang kedua apa yang dilakukan hari ini, dan yang ketiga apakah ada hambatan yang menghalangi anggota tim atau development team untuk mencapai sprint goal. Nah, ada konsep yang menarik di Scrum untuk memantau produktivitas seharian dari development team, yaitu burn down chart. Nah, burn down chart ini menyediakan pengukuran harian dari jumlah pekerjaan harian yang tersisa dalam suatu sprint. Nah, jadi di grafik ini kita bisa lihat jumlah pekerjaan harian yang tersisa setiap harinya sampai nanti sisanya tuh 0 atau yang akhirnya jumlah sprint goal yang akan kita kerjakan itu sudah 0. Nah, lewat dari burn down chart ini kita bisa lihat rata-rata produktivitas development setiap harinya. Misalnya kita lihat produktivitas tim setiap harinya adalah 50 jam. Jadi kita bisa mengevaluasi bahwa ternyata kinerja tim kita itu lambat. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan sprint review. Nah, pada tahap ini kita akan membahas produk yang akan kita buat. Nah, time box dari sprint review ini adalah 4 jam. Nah, untuk sprint review yang 1 bulan, untuk sprint yang 1 bulan, sprint reviewnya adalah 4 jam. Jadi jika kita melakukan sprintnya adalah 2 minggu, maka time box sprint review ini adalah 2 jam. Pada sprint review ini akan dilakukan yang pertama, yaitu demo pekerjaan yang telah selesai. Nah, product owner akan menjelaskan apa yang telah selesai dan apa yang belum selesai. Kemudian melakukan review product backlog. Nah, bagaimana sih mengetahui apa yang telah selesai dan apa yang belum selesai? Maka di Scrum itu dikenal istilah DOD atau Definition of Done. Nah, kenapa sih perlu ada DOD? Karena DOD ini sangat penting agar mencegah disperspektif tentang pekerjaan yang selesai. Misalnya pada saat review produk, kemudian ada yang salah paham dan berkata, loh bukannya fitur ini sudah yang kemarin itu seperti ini, loh kok fiturnya seperti itu, ini mah belum selesai dan bla bla bla. Jadi definition of done ini sangat penting banget untuk dibahas di awal agar pada saat sprint review Scrum Team memiliki perspektif yang sama tentang pengerjaan itu apakah sudah dianggap selesai atau belum. Nah, dan di sprint review ini juga dikenal increment atau jumlah semua produk backlog yang dihasilkan dari selama sprint termasuk penambahan backlog pada saat sprint berlangsung. Intinya di sprint review ini Scrum Team membahas semua produk backlog yang akan direvisi dan atau mendefinisikan item yang mungkin dikerjakan di sprint selanjutnya. Pada tahap ini juga bisa mempertimbangkan tentang bagaimana keadaan pasar, potensial market, anggaran yang ada, potensi dan kapabilitas tim kita, dan lain-lain. Yang outputnya produk backlog yang akan direvisi dan mendefinisikan item untuk sprint selanjutnya seperti apa.
Selanjutnya adalah sprint retrospektif. Nah, kalau tahap sebelumnya di sprint review kita membahas produknya, di sprint retrospektif ini kita membahas prosesnya. Timebox dari tahap ini adalah 3 jam untuk sprint yang dilakukan selama 1 bulan. Jadi jika sprintnya itu dilakukan selama 2 minggu, maka timebox-nya yaitu 1,5 jam. Intinya pada tahap ini akan dibahas 3 hal, yaitu apa yang berjalan dengan baik, kemudian apa yang perlu kita improve atau kita kembangkan, kemudian bagaimana action kita selanjutnya. Nah, karena memang prinsip Scrum itu adalah agile, maka kita akan melakukan kombinasi dan continuous improvement setiap saat. Seperti kayaknya tim kita ini seperti ini, kita kurangnya seperti ini, sebaiknya tim kita diubah menjadi seperti ini. Itu semua akan dibahas di sprint retrospektif. Nah, jadi sudah selesai tahap dalam melakukan Scrum. Nah, mungkin ada yang masih bingung nih tentang Scrum, jadi saya akan berikan ringkasan agar Anda lebih mudah memahami Scrum. Oke, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam Scrum Team? Jadi yang pertama adalah Product Owner. Product Owner ini berperan untuk menentukan produk backlog dan prioritas. Kemudian ada Development Team yang mengembangkan produk. Kemudian ada Scrum Master yang mempraktekkan nilai-nilai Scrum. Nah, kemudian apa aja sih event yang ada dalam Scrum? Jadi yang pertama tuh ada sprint. Nah, sprint ini diawali dengan sprint planning untuk merencanakan sprint yang akan dilakukan. Kemudian ada daily scrum atau daily stand up yang time box-nya itu 15 menit dalam sehari. Kemudian sprint review untuk mereview produk, dan ada sprint retrospektif untuk mereview prosesnya. Kemudian apa saja sih artefak dalam Scrum? Nah, jadi artefak yang terdapat dalam Scrum yaitu yang pertama product backlog atau wishlist dari product owner. Kemudian ada sprint backlog. Nah, yang terakhir adalah increment atau produk backlog yang sudah selesai, baik itu dikerjakan pada saat sprint berlangsung ataupun tambahan dari tambahan produk backlog pada saat kita melakukan sprint. Sekian penjelasan dari saya tentang Agile Method dan Scrum. Salah hilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.